Di sebuah gedung kantor yang terletak di pusat kota, ada dua karyawan yang sangat berbeda, Nita dan Bira. Nita, seorang perempuan muda yang cerdas dan tampaknya tidak ada yang aneh dengan dirinya, kecuali satu hal. Nita memiliki kemampuan indigo, kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Di sisi lain, ada Bira, seorang pria yang penakut dan selalu waspada akan hal-hal yang berbau mistis. Bira sering merasa tidak nyaman saat bekerja sendirian, terutama di ruang-ruang yang gelap dan sunyi. Suatu hari, di jam 3 sore, suasana kantor mulai terasa aneh. Biasanya, kantor yang ramai dengan suara tuts keyboard dan percakapan sesama rekan kerja, mendadak terasa sangat sepi. Bira yang sedang duduk di meja kerjanya merasa ada yang mengganjal. Hatinya tak tenang, dan udara di ruangannya terasa begitu dingin. Nita, lu nggak ngerasa ada yang aneh juga? Tanya Bira, suaranya bergetar. Nita yang duduk tak jauh dari Bira, hanya mengangguk pelan. Ada, jawabnya singkat. Dia menatap kosong ke dinding, dan untuk sesaat, Bira bisa melihat ekspresi Nita yang berbeda. Matanya seperti fokus ke sesuatu yang tak bisa dilihat Bira. Nita, dengan kemampuan indigonya, bisa melihat sosok-sosok yang mengintai di balik bayang-bayang. Ia sudah terbiasa, tapi kali ini, entah kenapa, sesuatu terasa lebih gelap dan mengerikan. Saat Bira berusaha melanjutkan pekerjaannya, dia mendengar suara langkah kaki yang tak terlihat asalnya. Ada orang? Tanya Bira, menoleh ke sekitar. Tetapi tidak ada siapa-siapa di ruang kerja mereka. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke toilet yang berada di dekat balkon kantor. Toilet itu sering menjadi tempat yang cukup angker. Konon, sudah beberapa kali karyawan mengeluhkan hal-hal aneh yang terjadi di sana. Nita mengangguk, meskipun sudah tahu apa yang akan mereka hadapi. Begitu mereka memasuki toilet, suasananya langsung berubah. Air kran yang seharusnya mati, tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suara gemericik air yang tak ada sumbernya, semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Nita merasa ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Nita, gua nggak mau di sini. Ayo keluar, kata Bira, wajahnya semakin pucat. Nita meraih tangan Bira, menariknya keluar dari toilet, namun saat mereka berbalik, pintu toilet tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara tawa pelan terdengar, seolah ada yang sengaja mengintimidasi mereka dari dalam. Lu dengar itu? Tanya Bira dengan suara tercekat. Nita menutup matanya sebentar, merasakan hawa dingin yang semakin menggigit. Itu arwah penasaran, jawab Nita pelan, mereka nggak suka tempat ini. Saat mereka keluar menuju balkon, suara-suara aneh semakin terdengar jelas. Dari kejauhan, terlihat bayangan seseorang berdiri di sudut balkon, menghadap ke arah mereka. Nita tahu siapa itu, seorang wanita yang meninggal beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan tragis. Ia adalah sekretaris bos mereka yang dulunya bekerja di lantai ini. Tapi yang lebih menakutkan, wanita itu bukan hanya arwah penasaran biasa, dia menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Suasana semakin mencekam saat jam menunjukkan pukul 5 sore. Sebagian besar karyawan sudah pulang, dan kantor menjadi sepi. Hanya ada mereka bertiga, Nita, Bira, dan arwah yang tak bisa tenang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di sepanjang lorong. Bira yang semakin panik berlari, namun Nita menghentikannya. Kita harus cari tahu apa yang terjadi, kata Nita. Ini semua ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi di kantor ini beberapa tahun lalu. Bira yang mulai cemas bertanya, kejadian apa? Nita menarik napas dalam-dalam. Skandal antara bos dan sekretarisnya. Dia diperlakukan tidak adil dan akhirnya meninggal dalam kecelakaan yang direncanakan. Arwahnya tidak bisa tenang karena kematian yang misterius itu. Dan semua yang terjadi di kantor ini adalah akibat dari perbuatan jahat itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Nita merasakan semakin banyak arwah yang mengelilingi mereka, tapi dia juga merasakan ada satu petunjuk yang belum mereka temukan. Mereka menuju ruang rapat yang sudah lama tidak digunakan. Saat memasuki ruang itu,
Bira melihat sebuah foto lama yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, tampak bos mereka, seorang pria bernama Anton, sedang berdiri bersama sekretarisnya, wanita yang sama yang mereka lihat tadi. Namun, ketika Bira memperhatikan lebih dekat, dia menyadari sesuatu yang janggal. Di pojok foto itu, ada tulisan yang samar terlihat, "Dia bukan yang seharusnya mati." Nita terdiam, seolah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Itu dia bukan yang seharusnya mati. Sekretaris itu tidak tahu bahwa dia menjadi korban dari skandal yang lebih besar. Mereka mulai mencari lebih dalam dan menemukan bahwa bos mereka, Anton, sengaja menutupi kejadian kecelakaan itu dengan menyembunyikan fakta bahwa dia yang sebenarnya terlibat langsung dalam perencanaan kematian sekretarisnya. Kebenaran yang mengerikan itu akhirnya terbongkar, dan seiring dengan itu, arwah yang penasaran pun akhirnya bisa tenang. Namun, saat mereka berpaling, bayangan hitam tiba-tiba menyelimuti mereka. Di balik pintu, sosok bos mereka, Anton, berdiri dengan ekspresi yang sangat gelap. "Kalian tahu terlalu banyak," katanya dengan suara mengerikan. Ternyata, Anton yang selama ini tampak seperti orang biasa, menyimpan rahasia gelap yang lebih mengerikan. Ia juga adalah bagian dari makhluk yang bukan manusia, yang bersekutu dengan kekuatan gelap untuk menjaga rahasia kantor itu tetap tersembunyi. Tunggu terus cerita horor lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta share pengalaman horormu di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi cerita horor selanjutnya.